Oke, baik teman-teman semua, materinya udah terlihat. Sudah, Pak. Baik, terima Ya, kasih. Pak. Oke, baik, terima kasih semua anggota kelas mata kuliah digital marketing. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu karena ini adalah pertemuan pertama. Mungkin kayaknya di nama-nama anggota kelasnya saya juga masih belum familiar, masih belum pernah ketemu. Kebetulan saya dari tahun 2020 itu menjadi dosen praktisi di Universitas Jambi dan senang sekali hari ini di mata kuliah digital marketing saya bertemu sama teman-teman di sini sehingga saya bisa berbagi sedikit ilmu dan pengetahuan yang saya miliki di dunia praktisi kepada anggota kelas di sini ya di Prodi Digital. Nah, hari ini tanggal 22 Agustus 2023 pertemuan pertama mata kuliah digital marketing yang saya bawakan oleh Bambang Purnomo ya. Oke. Nah, yang pertama saya Nah, yang pertama saya perkenalkan diri dulu rekan-rekan semua. Jadi mungkin banyak yang belum kenal ya. Nama saya Bambang Purnomo. Saya lahir di Jambi 10 April 1985. Jadi saya punya hobi running dan traveling. Kemudian saya punya blog bambangpurnomo.hp.blogspot.com. Kemudian ada YouTube channel juga Bambang Purnomo sekitar 19,5K subscriber. Belum banyak, cuman cukup lumayan. Kemudian latar belakang pendidikan saya, rekan-rekan semua, saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Andalas, S1 Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, kelas internasional. Kemudian di S2 saya selesaikan di Universitas Sriwijaya, jurusan Magister Manajemen ya, di prodi apa program Magister Manajemen di jurusan Manajemen Pemasaran di Universitas Sriwijaya. Kemudian untuk pengalaman pembicara, ini foto pembicara saya yang jadi pembicara di Prodi D4 Keuangan Daerah ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tips memasuki dunia kerja. Kemudian pengalaman bekerja saya, rekan-rekan semua. Pertama kali saya lulus kuliah, jadi saya kuliah itu tahun 2003, kemudian saya lulus 3,5 tahun, lulusan ini ya, kelas internasional Fakultas Ekonomi waktu itu, cum laude, Alhamdulillah, kemudian Alhamdulillah setelah lulus sekitar seminggu, kemudian saya diterima bekerja di Hewlett Packard Indonesia, di HP di Jakarta, tahun 2007 ya sebagai fresh graduate development program. Di sana saya bekerja 2 tahun ya dari 2007 sampai 2009, mulai dari staff total customer experience. Kemudian tahun 2007 sampai 2008 saya sempat tugas di Lampung dari Jakarta ya sebagai area development manager di wilayah Lampung untuk megang market laptop. Mungkin teman-teman ada yang pakai laptop HP ya, printer merek HP. Nah, itu dulu saya di sana ke perusahaan IT dan solution ya. Kemudian tahun 2008 sampai 2009 saya sempat juga ditempatkan di Medan, Sumatera Utara untuk megang marketnya Medan, Sumatera Utara dan Aceh waktu itu sebagai manager area development manager untuk channel distribution market printer ya di Provinsi Sumatera Utara. Nah, kemudian di saat ini saya tahun 2009 hingga saat ini saya bekerja di Telkomsel, di mana Telkomsel teman-teman mungkin tahu perusahaan telekomunikasi seluler, subsidiari anak perusahaan dari Telkom Indonesia Persero. Nah, tahun 2009 sampai 2012 itu saya sempat bertugas di Palembang selama 3 tahun sebagai Staff Market and Customer Development di Palembang ya di regional Sumbaksel. Kemudian saya bertugas selanjutnya di Bengkulu 2012 sampai 2013 sebagai Head of Youth and Community Branch Bengkulu. Kemudian tahun 2014 sampai 2020 saya sebagai Head of High Value Customer Branch Bengkulu. Kemudian tahun 2020 saya pindah ke Jambi. Jadi selama 18 tahun merantau dari kuliah, akhirnya saya pulang ke Jambi dan pulang ke tanah kelahiran untuk bertugas di sini. Jadi saya dari SMS apa TK sampai SMA itu di Jambi, SMA 2 Jambi. Kemudian setelah itu baru kuliah di Padang dan muter-muter di Jakarta, kemudian di Sumatera muter-muter ya. Kemudian di tahun 2023 ini saya pindah tugas bagian lagi. Saat ini
sebagai Head of Direct Sales Postpaid and APC IndiHome. Jadi yang ngurusin IndiHome saat ini di Jambi untuk ngurusin tim salesnya itu di bawah naungan kami seperti itu ya. Oke. Nah, selain itu saya juga entrepreneur. Saya running beberapa bisnis yang saya jalankan. Ada juga yang sudah collapse ya. Jadi saya bangun usaha kuliner, kemudian juga ada butik Muslimah, kemudian ada kuliner soto Lamongan franchise ya dari Jawa Timur, kemudian ada bebek goreng Pak Slamet, ada refleksi keluarga, ada Republik Telur ya, apa namanya peternakan ayam petelur, kemudian juga ada teh olahan dari remunggai ya, dan ada beberapa bisnis lain yang lagi saya bangun dan saya jalankan. Sehingga untuk expertise mungkin sedikit ada pengalaman yang mungkin bisa saya bagikan kepada teman-teman dari pengalaman saya bekerja di perusahaan IT di HP, kemudian juga bekerja hampir lebih dari 15 tahun di telekomunikasi, kemudian juga running lebih dari 10 tahun ini juga saya sebagai pebisnis di beberapa bisnis yang saya jalankan, dan saya juga menjalankan digital ya, menggunakan digital marketing yang tentunya mungkin sedikit banyak akan bisa membantu ke rekan-rekan semua anggota kelas di sini untuk mengetahui seberapa penting digital marketing itu untuk teman-teman pelajari dan next ke depannya teman-teman di karir ataupun di bisnis yang teman-teman jalankan dan sebagainya. Nah, dulu juga mungkin saya cerita juga dulu pada saat saya aktif di kampus, saya juga aktif di organisasi karena dulu saya menyadari bahwa saya itu orangnya introvert, sukanya ini ya baca buku gitu ya, di kelas di SMA 2 itu suka baca buku, juara umum dari kelas 1 sampai kelas 3 itu juara umum terus ya. Jadi saya tahu kelemahan saya kurang suka bergaul gitu ya. Nah, one day di pas kuliah saya menyadari saya harus berubah nih. Karena kalau misalnya kita nggak memperbaiki diri kita sendiri, siapa yang akan memperbaiki? Nah, jadi saya mulai aktif di organisasi, mulai dari ketua pojok Bursa Efek Jakarta, ya waktu itu sekarang Bursa Efek Indonesia. Jadi saya sebagai ketua di kampus 2 periode, kemudian juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang dari Jambi kuliah di UNAN waktu itu ya, ada ikatan, jadi juga saya sebagai ketua bidang. Kemudian juga saya aktif di petugas perpustakaan jurusan, manajemen reading room, kemudian juga saya ikut Organization International Exchange, ISEC, kemudian juga Forum Studi Islam juga sebagai anggota. Jadi lumayan cukup banyak aktivis lah istilahnya di kampus. Namun event saya aktif di kegiatan organisasi kampus, saya menyadari bahwa wah saya harus punya target nih, misalnya teman-teman sebagai mahasiswa event juga aktif sebagai hima ya, aktif di BEM atau di kegiatan mahasiswa lainnya harus punya target nih. Kayak kemarin saya punya target lulus cum laude, kemudian yang kedua saya harus aktif juga di kampus. Jadi saya selain aktif di kampus, lulus cum laude dan juga lulus 3,5 tahun gitu ya. Jadi harus seimbang gitu ya. Malah pas di kampus juga saya sambil ngajar juga dulu, ngajar anak SD, anak TK gitu ya, buat nambah-nambah uang saku gitu ya. Jadi apapun yang saya lakukan yang penting positif, tidak narkoba, tidak miras dan lain sebagainya saya lakukan. Yang penting kegiatan kita aktif sehingga kita lebih produktif seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, anggota kelas mata kuliah digital marketing. Jadi sebelumnya di semester tahun kemarin 2022 semester yang sama, semester ganjil ya, saya sempat mengajar juga mata kuliah digital marketing di prodi digital juga. Jadi biasanya saya selalu concern ya, yang pertama itu terkait kehadiran. Jadi kalau misalnya teman-teman UTS-nya dapat 100, tapi kehadiran aktif di kelas sama tugas assignment-nya jarang masuk, jarang buat tugas, dipastikan pasti nilainya rendah ya. Tetapi kalau absennya teman-teman masuk terus, kemudian aktif di kelas, kemudian tugas selalu dibuat ataupun kuis selalu dibuat, kemudian UTS-nya ya, UTS-nya tiba-tiba nilainya rendah gitu. Biasanya saya akan selalu memberikan nilai bagus untuk yang 3 poin teratas, kehadiran, aktif di kelas, tugas ya. Karena menurut saya bukan tipikal orang yang, karena saya di ini ya, di praktisi ya, saya bukan tipikal orang yang concern terhadap hasil, tetapi lebih ke proses ya. Jadi kalau rekan-rekan di sini semuanya ya,
aktif, kemudian selalu hadir di kelas saya, dan kelas saya juga bisa dikatakan 90% itu online via Zoom. Teman-teman bisa mau sambil tiduran di kamar, di kosan, di rumah, di kafe, atau di kampus, whatever. Yang penting kita bisa saling terkoneksi ya. Somehow mungkin setiap bulan itu saya ada di Bengkulu ataupun di luar kota, sehingga saya juga nggak bisa hadir di kota Jambi ya, karena juga ada ngurusin beberapa bisnis di luar kota, sehingga dengan adanya Zoom ini memudahkan kita untuk bisa berinteraksi lewat Zoom seperti itu. Jadi saya mohon bantuannya rekan-rekan semua, Kakil, ketua kelas, dan teman-teman semua. Ada info apapun silakan chat di grup atau chat PM ke saya. Insya Allah saya akan selalu membalas chat teman-teman. Eh, karena sebagai bentuk saya menghargai orang lain. Salah satu cara saya menghargai orang lain adalah membalas chat ya seperti itu. Jadi saya akan berusaha pas di sela-sela kesibukan saya ada chat siapapun, mau mahasiswa atau maupun mitra maupun tim saya dan lain sebagainya, akan saya respon. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan, Pak saya mau bingung mau nanya, Pak gimana? Mohon maaf keputus. Tadi sampai mana, Akil? Atau yang lain tadi sampai mana? Boleh di ini keputus tadi? Sampai balas chat, Pak. Oke, baik. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, sebentar ya, saya coba. Oke, jadi intinya yang pengen saya sampaikan ke teman-teman adalah bahwa saya sangat antusias ke anggota kelas yang selalu semangat, selalu proaktif dan positif untuk kegiatan perkuliahan kita. Jadi mohon antusiasnya untuk kehadiran, ya aktif di kelas dan tugas yang diberikan setiap minggu itu tujuannya adalah untuk melatih kemampuan teman terhadap deadline ya. Karena pengalaman saya di praktisi bahwa ilmu dan pengetahuan teman-teman yang didapatkan di kampus somehow itu cuma 20% yang digunakan. Sisanya adalah experience, kemudian juga connection itu lebih penting dibandingkan yang lain. Jadi dengan saya melatih teman-teman disiplin, kemudian juga aktif di kelas, kemudian buat tugas rajin, itu akan melatih teman-teman terbiasa ya dari kampus ya. Itu yang dilakukan oleh kampus-kampus di Jawa ya, kayak UI, ITB, UGM ya, melatih mahasiswa yang lebih proaktif, belajar mandiri sehingga lebih semangat untuk mengejar cita-citanya seperti itu. Nah, saya pengen karena saya berasal dari Jambi, saya pengen, even saya nggak kuliah di Unj, tapi saya pengen mahasiswa yang di bawah bimbingan saya kuliah di sini, belajar di kelas ini, saya pengen semuanya sukses ya. Mungkin nanti saya ketemu 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, sudah ada yang jadi direktur, jadi GM di Telkom, atau di Mandiri, atau di BUMN, atau jadi pebisnis sukses gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman seperti itu. Jadi saya pengen dorong teman-teman untuk semuanya sukses lewat metode pembelajaran yang saya lakukan seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah jelas kedengaran suaranya? Kedengeran, Pak. Ya. Oke, terima kasih Yolanda. Oke, nah sebelum kita masuk ke digital marketing ya, saya pengen menggarisbawahi dan menjelaskan mengapa sih sebenarnya kita butuh dan belajar digital marketing. Kenapa ini penting buat teman-teman di sini? Kalau memang nggak penting, ngapain kita belajar gitu ya? Jadi intinya, kenapa kita mempelajari betapa pentingnya digital marketing di era digitalisasi saat ini ya, rekan-rekan semua. Jadi for your information bahwa revolusi industri itu somehow sampai sekarang mungkin sudah sampai revolusi industri 5.0 ya. Jadi tahun 1800-an revolusi industri yang dimana dilakukan dengan adanya ini ya terciptanya mesin uap oleh James Watt ya. Kemudian tahun 1900-an ya industri 2.0 memperkenalkan jalur produksi massal yang didukung oleh energi listrik dengan menggunakan pabrik seperti itu ya. Kemudian di industri 3.0 ya penggunaan elektronik dan pengembangan IT dalam produksi otonom, jadi menggunakan robot otonom sehingga membuat produksi yang lebih efisien. Karena kalau di luar negeri teman-teman semua itu biaya jasa atau upah manusia itu sangat mahal ya. Jadi memang dengan adanya otonomisasi ya,
di industri 3.0 ini sangat dibutuhkan. Contohnya misalnya teman-teman lihat Toyota ya, mereka membuat mesin, membuat bodi mobil dan lain sebagainya itu menggunakan robot seperti itu. Nah, kemudian industri 4.0 itu lebih canggih lagi berdasarkan cyber, physical system, database dan lain sebagainya. Nah, jadi di era revolusi industri 4.0 ini, jadi mungkin teman-teman belum pernah dengar nih istilah disruption era ya, era di mana orang semuanya terkoneksi dengan data ya. Kemudian bisnis konvensional yang selama ini jualan lewat ruko kalah dengan orang yang jualan lewat TikTok, lewat Shopee, Tokopedia. Mungkin teman-teman lewat lihat ya video Dr. Richard yang mungkin seminggu ini ya, mungkin beberapa hari ini dia state bahwa dia jualan di TikTok Shop bisa sampai 40 miliar ya seperti itu. Artinya memang di era disruption era ini kita bisa menjual produk kita lewat online dan hasilnya sangat luar biasa dibandingkan kita bandingkan kalau kita jualan di offline seperti itu. Kemudian ada big data, teman-teman bayangkan kalau big data ini konteksnya kita berhubungan dengan ini ya data, misalnya kenapa Gojek, kenapa Tokopedia menjadi salah satu perusahaan raksasa digital di Indonesia ya. Ini salah satunya adalah mereka menggunakan big data, mereka punya pelanggan yang banyak mengakses aplikasi mereka sehingga mereka menjual bisnis mereka ke investor sehingga nilainya sangat besar. Kemudian pernah teman-teman juga melihat artificial intelligence ya. Ini sangat juga membantu. Saya juga sangat terbantu dengan artificial AI ini. Jadi somehow juga ketika saya mencari informasi, membuat materi presentasi dan lain sebagainya, kalau teman-teman pernah buka OpenAI, GPT ya, kemudian teman-teman pernah dengar BART, yang BART ini adalah aplikasi yang dibangun oleh Google yang baru di launch juga, dan saya sangat terbantu banget karena custom bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan kita dan dia bisa menyajikan informasi. Misalnya kalau dulu pas zaman saya masih SMA atau SMP itu ada RUPL ya, kayak buku tebel yang isinya informasi apapun ya. Misalnya berapa jumlah pulau di Indonesia, berapa jumlah provinsi di Indonesia. Sekarang kita nggak butuh itu. Kita cukup menggunakan smartphone ataupun laptop ya. Kita bisa menggunakan BART atau artificial intelligence lainnya, AI ya. Kita tinggal ketik aja ya. Contohnya kayak di Google aja. Berapa jumlah provinsi di Indonesia, langsung ada muncul informasi dan sumbernya di mana. Jadi ini menjadi kemudahan buat kita di era digital saat ini. That's why we learn so much dengan digital marketing saat ini. Kemudian ada yang berhubungan dengan cloud ya, kita dengan gampang memindahkan data ya. Kayak saya nih, saya gampang banget nih memindahkan data dari satu laptop ke laptop lain dan saya bisa akses saat bersamaan karena menggunakan cloud. Saya simpan datanya di OneDrive di milik Microsoft, saya simpan data saya di iCloud-nya di iPhone, di Apple, saya simpan datanya di Google Drive seperti itu ya. Somehow saya pernah punya pengalaman buruk waktu itu. Jadi waktu itu saya mau terbang dari Changi ke Hong Kong ya, Hong Kong International Airport. Nah, waktu itu saya sama istri sama anak kebetulan mau makan dulu dan kebetulan bawa troli. Nah, ada lewat tangga sehingga trolinya saya taruh gitu dan ternyata di troli itu saya letakkan paspor saya bertiga sama anak istri. Dan setelah saya makan, saya kebingungan di mana paspor saya tersebut. Nah, paspor ini kalau di luar negeri kan kayak KTP-nya kita. Saya nggak akan bisa pulang ke Indonesia kalau nggak ngurus ke KBRI terdekat. Pasti ribet banget gitu ya. Tapi alhamdulillah, salah satunya adalah saya lapor ke polisi terdekat, kemudian saya tunjukkan, dan kebetulan saya menyimpan nih file scan dokumen paspor saya di Google Drive gitu ya. Saya ambil, saya kirimkan ini Pak, this is my passport. Kemudian ditunjukin, oh ternyata benar, dikembalikan. Jadi ini salah satu hal-hal yang sangat penting. Begitu juga teman-teman nih, misalnya si rekan-rekan semua di sini buat apa ya? Buat skripsi. Kemudian tiba-tiba harddisknya error. Tapi kalau ketika teman-teman itu harddisknya apa selain datanya juga disimpan di Google Drive atau di iCloud ataupun di drive cloud yang lain, teman-teman nggak usah khawatir karena teman-teman datanya bisa terlindungi dan tersimpan dengan baik gitu ya. Itu peranan penting cloud yang mungkin teman-teman sudah ada yang gunakan, ada yang belum, ada yang masih bingung cloud itu apa sih sebenarnya ya.
Kemudian Internet of Things ya. Jadi beberapa kalau di pas saya pernah ke Jepang itu ada beberapa hotel somehow mereka malah menggunakan robot untuk resepsionisnya. Jadi mereka tidak lagi menggunakan manusia untuk sebagai resepsionis, dan ini memudahkan juga menjadi ancaman buat kita-kita bahwa wah ternyata beberapa pekerjaan di dunia saat ini kedepannya bisa aja digantikan robot seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar mempunyai skill, mempunyai kreativitas yang baik agar teman-teman bisa bersaing dengan teknologi yang memudahkan manusia seperti itu ya. Oke, next ekonomi berbasis pengetahuan dan data bukan pada SDA. Jadi teman-teman sebagai informasi saat ini kalau teman-teman dulu ya lihat mungkin masih kecil ya teman-teman lihat bahwa perusahaan minyak, oil and gas industry, pertambangan batu bara itu menjadi salah satu perusahaan dengan nilai bisnis yang sangat luar biasa. Namun semakin ke sini kayak Amazon, Uber, Microsoft ya kenapa Jeff Bezos menjadi orang terkaya, kenapa Bill Gates menjadi terkaya, kenapa Mark Zuckerberg ya sebagai orang terkaya juga nomor 5 di dunia. Karena salah satunya adalah nilai valuasi perusahaan teknologi dan berbasis IT dan data ini menjadi sangat besar. Jadi the world is most valuable resource is no longer oil but data ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang berbasis data, teknologi itu mengalahkan Chevron, mengalahkan apa namanya Pertamina, mengalahkan British Petroleum ya. Jadi sangat besar. Kayak Tesla, kenapa membuat si Elon Musk menjadi orang terkaya ya salah satunya adalah dia menggunakan teknologi ya. Jadi knowledge economy ya di mana knowledge based economy ini berdasarkan pengetahuan, sistem pendidikan, keterbukaan inovasi, infrastruktur, komunikasi dan informasi. Nah, sekarang rekan-rekan semua di 30 orang yang join di sore hari ini ya saya pengen membuka cakrawala teman-teman bahwa wah, eh, ternyata di peluang di digital marketing, di IT dan lain sebagainya itu sangat besar sekali saat ini. Jadi teman-teman sudah memilih jurusan yang tepat, tinggal teman-teman menggali dan mengeksplor lebih lagi sehingga teman-teman itu nanti setelah lulus kuliah ya itu bisa bisa bersaing ya dengan lulusan yang lain, dengan lulusan dari universitas lain atau bahkan dari Universitas Jambi sendiri sehingga teman-teman punya skill, punya kemampuan sehingga bisa bersaing ya seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua ini contoh ya yang di depan mata kita, contohnya di 2006 ya ExxonMobil, General Electric perusahaan otomotif, Microsoft, Citibank, British Petroleum. Saat ini di 2018 ya, coba di Apple ya. Apple itu kenapa Apple itu menjadi salah satu perusahaan yang paling bernilai saat ini di dunia? Karena salah satunya adalah mereka menggunakan basisnya adalah teknologi ya. Kemudian Amazon, Google, Microsoft, Facebook ya. Saat ini di Indonesia ada GoTo, Gojek dan Tokopedia ya. Gojek dan Tokopedia bahkan mengalahkan Garuda Indonesia, Bluebird Business Valuation-nya ya, company valuation-nya. Jadi tech company ya, teknologi company is more valuable than resources based company ya. Kalau resources based company ya kayak British Petroleum, ExxonMobil, Pertamina yang memang menggunakan sumber daya alam, minyak, batu bara dan lain sebagainya untuk dijual. Namun saat ini adalah industri kreatif, teknologi IT based, database yang tentunya valuation-nya sangat besar seperti itu. Nah, kenapa kita harus mempelajari digital marketing? Ya, karena saat ini digital marketing ini menjadi sesuatu hal yang sangat perlu dan penting untuk dipelajari untuk mengoptimize bisnis kita seperti itu ya. Nah, ini contohnya bahwa ini di tahun 2021 bahwa di Indonesia sendiri total penduduk Indonesia itu let's say di 275 juta penduduk ya. Kemudian di data ini menunjukkan bahwa mobile connection atau orang yang menggunakan smartphone ataupun mobile, modem dan lain sebagainya itu ada 345 juta, bayangkan sangat besar sekali. Ini juga termasuk kayak edisi, mesin-mesin edisi untuk gesek gitu ya. Jadi yang menggunakan mobile connection itu sangat besar banget gitu ya. Makanya kayak telco, bisnis telekomunikasi itu sangat besar nilainya seperti itu. Kemudian internet user yang menggunakan internet di Indonesia lebih dari 200 juta orang. Jadi sangat besar banget termasuk teman-teman nih. Kita sekarang
walaupun kita nggak ketemu secara offline, kita bisa ketemu dengan secara online lewat internet. Jadi pentingnya internet saat ini, orang yang jauh semakin dekat dengan adanya teknologi yang dulu kita nggak bisa bayangkan ya. Kita kalau mungkin dulu pas mungkin teman-teman sudah di era tahun 2000-an ya. Kalau di tahun di bawah 2000-an itu untuk menelpon dan segala macam mahal, mau ketemu juga susah, pesawat mahal. Nah, kalau saat ini teman-teman cukup kuota data, teman-teman bisa video call lewat WA, lewat aplikasi yang lain, sehingga teman-teman bisa melepas kangen. Misalnya nih ada yang ngekos, kemudian orang tuanya ada di luar Jambi, teman-teman bisa melepas kangen lewat video call. Nah, itu ya hebatnya teknologi saat ini yang memudahkan kita seperti itu. Nah, kemudian juga di sini menunjukkan bahwa pengguna aktif sosial media itu 170 juta loh, luar biasa. Termasuk teman-teman semua, termasuk saya aktif menggunakan sosial media TikTok, Facebook, Instagram. Bahkan saya juga menggunakan media-media ini untuk apa ya, jualan gitu ya. Jadi di digital marketing di Telkom juga kita menggunakan sosial media juga yang berbayar, Facebook advertising, Instagram advertising, Google Business ya, itu kita gunakan untuk bisa mempromosikan orang untuk memasang IndiHome atau menggunakan layanan kita dan sebagainya. Jadi memang karena semua orang itu mencari informasi di internet ya, dan mereka juga menggunakan sosial media, ini sangat menjadi informasi yang sangat penting buat teman-teman ketahui bahwa wah ini loh, bahwa luar biasa angkanya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih tadi kita melihat bahwa Dr. Richard bisa jualan sampai 40 miliar, kenapa ya? Karena salah satunya dia bisa menggunakan media sosial, produknya bagus, sehingga dengan sosoknya gitu ya bisa jualan dengan cepat gitu. Jadi memang ini menjadi hal yang luar biasa. Saat ini orang bisa jualan lewat TikTok Shop, lewat Shopee, lewat e-commerce dan lain sebagainya, tentunya bisa memudahkan kita ya. Jadi kita nggak perlu lagi nih, misalnya nih siapa nih, Akil atau Yolanda misalnya, dari rumah, males mau beli martabak, aku pakai Gojek aja deh atau GoFood gitu ya. Jadi kita cukup nongkrong aja di rumah gitu sambil nonton video gitu di YouTube, tiba-tiba mamang Gojeknya ngantar martabak gitu ya. Jadi kita sangat terkoneksi. Dan Google ya, visinya Google itu kalau teman-teman someday ada waktu cari film judulnya Internship, Google itu bagus banget, wajib ditonton. Menurut saya bagus. Jadi Google itu punya visi adalah find the information to people ya, connecting people ya to each other. Jadi teman-teman mencari informasi siapa Bambang Purnomo ya, langsung dicari di Google, langsung muncul Bambang Purnomo, karyawan Telkomsel dan bla 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 gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencari informasi dengan lewat Google, because Google is providing you to information. Itu filosofi yang memang dipegang teguh oleh mereka, dan saat ini juga kita sangat terbantu oleh Google seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat nih, most use social media platform ya, sosial media yang paling banyak digunakan nih, ternyata YouTube ya, WhatsApp sebagai media untuk berkomunikasi, chatting, call, video. Jadi kalau di telekomunikasi sendiri ya, telepon dan SMS itu mulai turun. Sekarang digantikan, orang banyak sekali bisa dikatakan meningkat dengan penggunaan WhatsApp. Mereka chatting menggunakan Telegram, WhatsApp, ataupun aplikasi chatting yang lainnya. Bisa video call. Karena kalau tarif SMS mahal, mereka bisa gratis lewat WhatsApp gitu ya. Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, ya Line, LinkedIn, TikTok dan lain sebagainya. Dan bahkan TikTok kayaknya di tahun 2023 ini sudah naik nih posisinya di 5 besar, karena somehow orang lebih seneng video motion ya dibandingkan membaca di Facebook. Mereka lebih seneng yang bergerak-gerak, video-video seperti itu ya. Jadi TikTok jadi 3 besar pemain sosial media yang besar di dunia saat ini. Nah, saya saat ini ada 19,5K subscriber. Ini saya pengen nunjukin ke teman-teman di sebelah kanan bahwa tadi saya dapat email dari Google ya, Google AdSense. Saya mendapatkan bulan ini dapat cair nih pembayaran Google AdSense. Jadi saya iseng-iseng aja buat video ya. Dari mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu saya buat video iseng-iseng aja. Saya traveling, saya jalan-jalan, saya buat tips, informasi yang saya bagikan.
Video yang cukup viral itu video cara berternak ayam petelur itu sampai 1 juta views kalau nggak salah. Dan saya pengen nunjukin ke teman-teman, wah ternyata kita bisa jadi konten kreator dan bisa menghasilkan duit gitu loh. Misalnya ya teman-teman di sini menarik. Kemudian teman-teman misalnya suka membuat konten-konten yang educate itu, kemudian lucu-lucuan atau memang videonya informatif dan dicari orang. Misalnya ada yang jago otomotif, suka motor, suka bongkar-bongkar, atau yang juga suka sharing mengenai tips bagaimana ganti LCD komputer atau gimana cara upgrade hard disk ke SSD dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa sharing dan memang teman-teman menguasai, teman-teman buat aja konten gitu ya di YouTube, bisa dapat AdSense ya seperti itu. Jadi teman-teman saat ini pekerjaan itu nggak hanya harus selalu lulus kuliah, teman-teman jadi karyawan gitu ya, atau jadi PNS gitu ya. Jadi banyak sekali peluang di luar sana yang memang bisa dikatakan peluangnya sangat besar gitu ya. Jadi dulu pernah ya adik saya pas baru lulus dari Unja jurusan studi pembangunan. Dia saya ajarin nih bisnis gitu ya. Per bulan udah lumayan, jualan online di Shopee aja per bulan bersihnya bisa sampai 15 jutaan. Lumayan gitu ya. Tapi karena dia jenuh, males, akhirnya dia apply PNS jadi PNS sekarang. Tapi menurut saya pengen nunjukin ke teman-teman bahwa peluang menjadi konten kreator itu sangat besar. Saya pengen nunjukin yang simple yang punya saya sendiri ya. Nilainya cukup lumayan menurut saya. Jadi teman-teman bisa coba, apalagi masih mahasiswa, semesternya juga belum terlampau sibuk misalnya ya, teman-teman bisa buat konten, misalnya pengalaman kuliah di Unja, ataupun tips menghadapi dosen, ataupun yang lainnya yang mungkin teman-teman kepikiran buat konten gitu ya, teman-teman bisa membuat sesuatu dan teman-teman bisa monetize di Google, di YouTube, sehingga teman-teman bisa dapat uang. Jadi semua peluang itu bisa kita teman-teman temui ya. Jadi nggak hanya cuman kuliah kosan, tapi teman-teman cari peluang yang lain. Teman-teman di jurusan digital nih, jurusan digital, ayo semangat membuat konten, membuat video, belajar editing video, editing menggunakan Adobe Photoshop, editing foto ya, menggunakan kamera. Bahkan bisa dikatakan 90% video yang saya ambil itu menggunakan iPhone, tidak menggunakan mirrorless. Somehow pas saya traveling mungkin saya pakai mirrorless, tapi bisa dikatakan saya lebih senang pakai iPhone aja sudah cukup. Saya editing di laptop, di Mac, saya upload udah selesai gitu ya. Jadi teman-teman, Pak saya nggak punya kamera Pak, nggak harus pakai kamera, gunakan handphone teman-teman untuk bisa membuat konten sehingga teman-teman bisa jadi selebgram gitu ya. Selebgram ketika endorse dapat duit juga. Jadi teman-teman bisa membuka cakrawala bahwa ternyata menjadi konten creator ini sangat penting. Nah ini kaitannya dengan digital marketing seperti itu ya. Kemudian sosial media advertising audience profile. Jadi bisa kita lihat, teman-teman saya pikir umur di sini mungkin di range 18 sampai 20-an tahun. Jadi teman-teman bisa ngelihat 18 sampai 24 tahun dan 25 sampai 34 tahun itu adalah umur-umur yang paling banyak menggunakan sosial media. Jadi teman-teman bisa dikatakan pemuda ya, pemuda-pemudi yang mereka melek teknologi, tech savvy ya istilahnya, mereka sangat melek teknologi dan kita sangat mudah menjual produk ke mereka dengan lewat sosial media seperti itu ya. Nah, ini why we have to go to digital ya. Yang pertama kita bisa mengoptimize smartphone kita untuk mengenlarge bisnis kita misalnya. Teman-teman bisa menggunakan digital campaign by optimizing social media ya, bagaimana kita berinteraksi. Misalnya teman-teman di sini ada yang memulai bisnis jualan gorengan atau jualan pisang goreng atau jualan dimsum atau jualan yang lain ya, macam-macam ya. Teman-teman bisa jualan jilbab misalnya ya, pernak-pernik cewek gitu ya, teman-teman bisa jualan lewat medsos ya, kemudian lewat WA bisnis, Facebook, lewat YouTube gitu ya. Saya pernah lihat video Sony Setiawan, dia itu di Kalimantan, jadi dia menjual mobil-mobil yang orang selama ini lihat mobilnya jelek, tapi dibagusin, kemudian jadi kayak triton-triton gitu ya, mobil-mobil double cabin, bekas tambang, dibagusin, dan akhirnya dia selain dia dapat AdSense di YouTube, dia juga dapat jualan, karena orang mencari informasi itu biasanya di YouTube ataupun di Google. Jadi cari mobil Triton murah. Nah, dia dengan kemampuan dia di bengkel sehingga dia bisnisnya semakin besar, semakin besar. Itu salah satu bagaimana kita bisa membuat pencitraan, branding diri,
membagikan informasi lewat YouTube seperti itu, lewat YouTube, Facebook, Instagram. Misalnya teman-teman nih cari informasi ya, misalnya mau beli motor Honda Beat atau pakai Yamaha Mio. Saat ini kan si Honda lagi banyak dicerca nih di TikTok gara-gara menggunakan teknologi ESAP ya kalau nggak salah yang mudah keropos dan lain sebagainya. Naik nih si Suzuki sama si Yamaha gitu ya. Nah, jadi karena semua orang itu saat ini gampang memviralkan sesuatu hal gitu ya. Jadi semua informasi dari sosial media itu bisa didapat termasuk lewat web ya, lewat grup, kemudian lewat Instagram, Facebook, TikTok yang saat ini juga lagi naik daun gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan e-commerce. Kenapa e-commerce ini menjadi penting gitu ya? Saya di pertemuan awal ini saya lebih ke membuka cakrawala teman-teman. Why? Kenapa sih kalian di sini ketemu dengan saya dan belajar online gitu ya? Salah satunya adalah saya pengen membuka cakrawala bahwa digital itu sangat penting ya, sangat sangat luas dan sangat penting sekali. Teman-teman bisa jualan lewat Shopee, lewat Bukalapak, lewat Tokopedia dan sebagainya. Minggu lalu saya jual laptop ya, kebetulan saya ada 2 laptop yang nggak saya gunakan karena saya udah beralih ke Mac, nggak mau pakai Windows. Nah, kemudian laptop yang di rumah itu saya jual dan saya jualnya lewat Facebook aja, lewat saya posting di forum jual beli. Kemudian banyak yang nanya, saya posting di WA status, di Instagram dan lain sebagainya dan jualannya lewat situ aja gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi posting di koran gitu ya, mungkin yang konvensional atau di radio. Teman-teman bisa menggunakan media sosial untuk berbisnis, untuk jualan dan sebagainya gitu ya. Kemudian misalnya ada teman-teman di sini yang dari Kerinci misalnya, ada dodol kentang ataupun makanan yang unik yang berasal dari daerah masing-masing misalnya. Bisa kita mempelajari algoritmanya Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Kita jual secara online gitu ya dengan tagar tertentu, optimalisasi search engine ya. Jadi Google itu ada algoritmanya gimana cara ya. Jadi ketika teman-teman membuat konten yang banyak mengenai sesuatu hal, misalnya dodol kentang Kerinci ya, milik misalnya si Yolanda misalnya ya. Ketika teman-teman membuat web, membuat blog, membuat tagar di medsos dan segala macam, mereka akan meng-refer ke webnya teman-teman karena teman-teman paling banyak. Jadi algoritmanya gini, ketika kalian membuat web yang berisi informasi mengenai dodol kentang dan itu kontennya banyak, ketika orang pengen mencari beli dodol kentang di Jambi di mana, nah itu dia akan merefer ke teman-teman gitu ya. Itu algoritmanya sederhananya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa misalnya berbisnis nih, yang tadi dodol kentang dari kosan misalnya. Teman-teman bisa kerja sama Gojek, sama Grab, sehingga teman-teman bisa menjual lewat delivery service gitu ya, kolaborasi lewat ojol gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal, contohnya Kodak sama BlackBerry, kenapa mereka ini ya gagal dan bangkrut. Salah satunya adalah mereka tidak mau bertransformasi ke digital di era disruption era ini. Jadi teman-teman di sini harus membuka cakrawala bahwa ternyata ketika perusahaan yang tidak melakukan inovasi termasuk seperti Nokia, Kodak, BlackBerry, mereka akan ditinggalkan pelanggan. Beda sama kayak iPhone ataupun Android, Samsung ya, Motorola ya, Oppo, Vivo yang tahu marketnya market segmen murah tapi pengen spek yang bagus, mereka bisa berkembang dan semakin besar seperti itu. Lanjut, nah ini Facebook Marketplace, kemudian e-commerce Shopee, e-commerce Tokopedia, kemudian Instagram for Business, sekarang ada TikTok Shop ya, teman-teman bisa gunakan bahwa di dunia digital marketing ini kita bisa menggunakan semua platforms yang bisa kita optimalkan sehingga kita jual gitu ya. Kita semua produk-produk yang pengen kita jual yang selama ini promosinya lewat radio, lewat koran, lewat TV lokal dan itu mahal. Sekarang teman-teman bisa menjual lewat platform ini dan biayanya juga murah seperti itu ya. Nah, kemudian konsep digital marketing sendiri itu kalau dulu mungkin ya teman-teman eh, tahu bahwa ketika kita pengen cari rumah, cari tanah atau cari iklan mobil itu carinya di koran, traditional marketing di sebelah kiri, di sebelah kanan saat ini orang carinya digital marketing ya. Kita bisa mempromosikan. Misalnya nih ada teman-teman yang nanti bekerja di otomotif atau di Toyota jualan mobil misalnya. Mereka saat ini jualannya di TikTok, kemudian mereka jualannya di medsos ya, mereka menggunakan iklan yang berbayar ya, sehingga orang ketika pada saat mencari mobil, search engine-nya ya misalnya, teman-teman pernah menyadari nggak misalnya ya, ketika si Yolanda atau si Akil ataupun yang lainnya di sini
klik search di Google, misalnya ada yang mau beli iPhone yang terbaru, apa iPhone 13 atau iPhone 14 Pro Max misalnya. Tapi tiba-tiba pada saat teman-teman browsing muncul tuh iklan iPhone gitu ya, atau tiba-tiba di medsos teman-teman muncul. Nah, itu algoritma big data di mana dia mempelajari historical search yang dicari oleh teman-teman di media sosial ataupun di Tokopedia ataupun di Google, sehingga pada saat teman-teman membuka aplikasi Tokopedia atau Shopee-nya lagi, muncul nih harga iPhone 13 Pro Max diskon dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu algoritma yang bisa kita pelajari. Oh, ternyata mereka melihat perilaku pelanggan untuk mencari sesuatu. Nah, berarti kan ini bisa menjadi informasi bagi kita gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih kita sangat penting di konsep digital marketing ini dibandingkan tradisional? Ya, tentunya pasti lebih murah secara cost ya, lebih efektif. Kemudian misalnya nih saya mau mengiklankan laptop nih yang harganya 5 juta ke bawah cocok buat mahasiswa, saya ngiklanin lewat sosial media berbayar di Instagram ataupun Facebook advertising. Saya langsung iklankan di daerah Mendalo yang banyak mahasiswa UIN sama Unja misalnya. Harga laptop promo 5 juta, datangi toko komputer ABC. Promo cuman sampai 3 hari doang. Nah, itu banyak langsung datang gitu ya. Jadi kegunaan digital marketing itu lebih segmented, bisa memprofiling orang yang akan diiklankan gitu ya. Lebih lebih engagementnya bisa terlihat, angkanya dan terukur, itu yang sangat penting. Kita bisa tahu orang yang ngelihat iklan kita berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian digital marketing, konsep digital marketing, smart content, bagaimana kita bisa membuat konten yang menarik. Nah, itulah gunanya teman-teman di sini belajar digital marketing. Teman-teman bukan hanya cuman kuliah doang, tapi saya minta juga pelajari gunakan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Filmora, Movie Maker, kemudian Canva yang sederhana, yang gratis. Teman-teman bisa membuat konten. Nanti saya beberapa tugas juga saya minta teman-teman membuat video, membuat desain dan lain sebagainya, sehingga teman-teman tuh terlatih. Even kita nggak bisa desain, teman-teman bisa buat pakai Canva ya, canva.com itu gratis. Teman-teman bisa buat konten-konten yang menarik di sana, sehingga teman-teman bisa belajar how to be a content creator, seperti itu ya. Social media influencer gitu, membuat konten-konten yang menarik dan selain sebagainya. Tujuannya tentunya bagaimana kita bisa cocok market kita yang akan kita tuju sesuai dengan segmentasi target. Kemudian bagaimana kita bisa membangun brand awareness, produk, meningkatkan revenue atau sales dengan cara membuat smart content, search engine optimization, social media. Jadi misalnya nih, si Yolanda membuat produk jilbab muslimah misalnya, kemudian mempromosikan lewat apa ya, untuk membangun bisnisnya lewat sosial media, lewat web ya, lewat platform lain yang tentunya bisa membangun fanbase teman-teman, membangun segmentasi market teman-teman, dan orang tahu brand awareness kita. Oh, ternyata di Jambi ada merek jilbab lucu nih dan harganya murah-murah, cocok buat mahasiswa, seperti itu ya. Dan tentunya impact-nya di end adalah bagaimana kita bisa meningkatkan revenue, dan tahu teman-teman ketahui bahwa prinsip ekonomi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungannya sebesar-besarnya dengan modal seminim-minimnya ya, seperti itu. Nah, digital marketing ini sangat cocok karena dengan menggunakan iklan digital, komunikasi digital, kita bisa menekan biaya konvensional yang saat ini mungkin kalau lewat TV konvensional, TV nasional, atau lewat koran ataupun lewat radio itu sangat mahal. Kita bisa mengkat budget yang lebih efisien dan lebih terukur, seperti itu. Nah, pengertian digital marketing sebenarnya apa sih digital marketing itu ya? Jadi digital marketing ini teman-teman bahwa ada segala upaya, strategi, trik yang kita lakukan ya untuk memasarkan suatu produk atau jasa melalui media di internet ya. Jadi pemasarannya lewat internet marketing ya, tentunya juga meningkatkan penjualan lewat meningkatkan promosi, membangun merek ya, sehingga orang tahu, membangun branding bahwa oh ada loh ini produk baru ya. Itu adalah gunanya digital marketing lewat internet ya, promosinya. Karena medsos, Google dan lain sebagainya itu adalah bagian dari internet, termasuk chatting dan lain sebagainya ya. Nah, konsumen digital. Jadi saat ini bisa dikatakan termasuk kita semua di kelas ini, kita adalah konsumen digital. Jadi kita suka check out di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak ya. Karena segala sesuatu the world is
in your smartphone ya, semuanya ada di handphone nih. Kita bisa transfer, kita beli pulsa, kita beli beli martabak tadi, kita beli pesan buku online daripada ke misalnya ke toko buku mahal, udah di lewat online aja lebih murah gitu ya. Jadi banyak hal, banyak yang berubah, yang sebelumnya kita harus beli online, beli offline ke pasar Angso Duo, sekarang bisa kita lewat online aja dan tiba-tiba datang kurir ke rumah gitu ya. Dan teman-teman di Indonesia saat ini kita adalah sebagai konsumen digital tertinggi di ASEAN karena jumlah penduduk di Indonesia juga sangat besar, lebih dari 170 jutaan penduduk, 275 juta penduduk, bayangkan ya. Kita nomor 4 atau nomor 5 di dunia jumlah penduduknya, sehingga ini menjadi konsumen digital yang sangat besar seperti itu. Nah, tentunya tujuan digital marketing itu mulai dari teman-teman kita membangun website atau aplikasi, kita bisa jualan lewat e-commerce, kita bisa membuat konten-konten marketing. Kemudian kalau kita buat aplikasi, kita harus membuat aplikasi yang UI atau user experience dan user interface-nya juga sangat nyaman digunakan. Ketika teman-teman menggunakan Gojek, Maxim ataupun Grab, beda-beda kan experience-nya gitu ya. Atau teman-teman menggunakan Shopee atau menggunakan Tokopedia kan experience beda-beda gitu ya. Kemudian juga tadi yang saya bilang teman-teman harus belajar how to create video cinematic misalnya ya. Nggak harus jago-jago, yang penting teman-teman tahu dasarnya gitu ya. Jadi dengan teman-teman belajar digital marketing, teman-teman tahu ternyata saat ini orang itu lebih senang lihat video daripada iklan tulisan seperti itu ya. Kemudian ada search engine optimization atau SEO. Jadi bagaimana kita meningkatkan kemampuan Google bisnis kita sehingga orang ketika mengetikkan dodol kentang langsung masuk ke website kita. Gitu ya. Jadi ini optimalisasi search engine. Kemudian bagaimana kita mengelola sosial media, TikTok, Instagram, Facebook ya. Kemudian juga jualan lewat online, kemudian viral, kemudian bangun branding ya. Jadi digital marketing ini sangat luar biasa banget ya. Jadi teman-teman bersyukur bisa join di kelas digital marketing dan ngambil di jurusan prodi digital marketing karena ini trennya ya. Karena saya bekerja di telekomunikasi, 10 tahun ini di dunia digital ini sangat-sangat terbuka lebar. Banyak sekali peluang pekerjaan yang tercipta mulai dari konten kreator, sosial media, desainer, dan lain sebagainya, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mempromosikan bisnisnya seperti itu. Misalnya Unilever mempromosikan salah satu produk terbaru, misalnya Rinso cair bau apa misalnya eh, ada yang baru misalnya dari produknya di Unilever misalnya. Teman-teman akan misalnya ketika menjadi bagian dari tim pemasarannya, teman-teman bisa menggunakan digital, bagaimana kita bisa menggunakan sosial media untuk mempromosikan bisnisnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan lewat digital marketing, sangat luas-luas sekali. Kemudian selanjutnya sebelum saya tutup ya karena sudah jam 17.30, ada quotes yang menurut saya sangat menarik. Hanya karena prosesmu lebih lama dari orang lain bukan berarti kamu gagal ya. Jadi saya pengen tekankan ke teman-teman bahwa setiap kita tuh unik. Teman-teman itu memiliki hal yang patut menjadi kebanggaan. Jadi jangan pernah minder diri. Teman-teman tetap semangat dengan kemampuannya. Somehow ya, orang yang IPK-nya 4,0 belum tentu lebih sukses dibandingkan orang yang IPK-nya 2,5, 2,7. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama, semuanya punya peluang yang sama. Yang terpenting adalah teman-teman terus berkarya, terus optimalkan kemampuannya. Saya pengen mahasiswa yang saya bimbing di digital marketing ini bisa memiliki kemampuan yang canggih ya. Walaupun kita bukan jurusan IT, minimal teman-teman itu bisa sedikit-sedikit mengetahui dan paham bagaimana digital marketing itu akan akan jalan terus seperti itu. Oke, untuk yang sebelum saya tutup dan nanti saya absen, saya pengen memberikan assignment ke teman-teman semua di sini untuk tugas kuliah pertama. Jadi untuk tugas kuliah pertama digital marketing untuk di minggu depan, jadi tugasnya tolong disubmit
di hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Sorry, ini typo 2022 sebelum jam 5 sore. Jadi Senin depan tugasnya tolong dibuat. Jadi teman-teman jawab pertanyaan ini, bagaimana perkembangan masyarakat era digital, apa itu Internet of Things, konsep Big Data itu apa, kemudian konsep pemasaran digital, kerangka kerja e-commerce, kelebihan kekurangan e-commerce, berbagai hambatan dalam e-commerce ya, tantangan e-commerce, tolong dibuat dan dijelaskan. Tiga orang kan? Yang belum di mute, tolong di mute ya. Oke, jadi tolong 10 pertanyaan ini dijelaskan di blog atau di personal web teman-teman. Nanti setelah diposting di blognya, tolong dikirimkan ke grup, nanti saya rekap. Dan jangan telat untuk mensubmit tugasnya. Teman-teman bisa kerjain tugasnya, dan ini simple, bisa cari informasinya sebanyak-banyaknya. Jadi ketika saya membuat tugas, kenapa teman-teman itu saya dorong untuk menggunakan blog, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, karena saya pengen teman-teman itu terbiasa menggunakan editing ini ya di beberapa editor gitu ya, atau teman-teman udah kebiasa menggunakan blog ataupun web ataupun lainnya. Pak, saya belum punya blog. Wah, gampang. Teman-teman bisa join di blogspot.com, wordpress.com, dan itu gratis ya. Jadi teman-teman silahkan, kalau yang belum punya blog, silahkan buat create blog atau personal webnya. Nggak harus yang berbayar, misalnya yolanda.com atau akil.com, itu nggak usah. Saya pun dari 2007 saya buat blog. Itu Bambang Purnomo hp.blogspot.com, itu yang gratis saja, sampai sekarang masih bisa digunakan, jadi teman-teman yang gratis aja ya. Nah, untuk minggu depan, untuk 3 nama di atas, di sini Pradipta Putra Berlin, Muhammad Amin Sobri, dan Muhammad Rafi Pratama, tolong 10 pertanyaan ini dijelaskan dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan maksimal 10 menit per orang di minggu depan. Jadi saya ingin teman-teman setelah meresume, membuat dalam bentuk blog, kemudian dibuat PPT, dijelaskan ke anggota kelas, apa sih penjelasan yang teman-teman dapatkan dari internet terkait 10 pertanyaan yang pengen saya teman-teman jawab di sini ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini nomor handphone saya juga sudah join di grup. Teman-teman bisa menghubungi saya. Ini ada Facebook saya, Instagram saya, ada YouTube channel saya juga. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen? Teman-teman semua di sini, silakan. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau nggak ada, saya absen dulu. Jadi absen itu biasanya saya lakukan di akhir ya, di akhir. Jadi teman-teman, saya bisa ngelihat nih siapa nih yang kuliah sampai akhir, seperti itu ya. Dan kita cuman 1 jam aja, tapi saya minta efektif. Jadi karena saya kebiasa di ini ya, di dunia kerja, jadi harus efektif waktunya. Jadi saya minta, karena saya mengalokasikan waktu saya untuk teman-teman, saya minta teman-teman hadir tepat waktu, jam 16.30 bisa on time. Kemudian kita usahakan jam 17.30 itu juga udah berakhir. Jadi teman-teman saya latih untuk bisa disiplin dan bisa mandiri, dan setiap Zoom juga harus untuk dibuka kamera ya, seperti itu ya. Oke, saya absen dulu teman-teman semua, biar saya rekap di ini ya, di data saya sebentar. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kalau tugasnya lengkap, teman-teman hadir tepat waktu, insya Allah tugas apa nilai ya, nilai itu saya pasti berikan nilainya bagus ya. Jadi jangan khawatir. Yang pasti yang pengen saya sampaikan adalah teman-teman itu proses pembelajarannya juga ngikut gitu ya. Jadi nggak hanya fokus ke UTS sama UAS, tapi fokus proses pembelajarannya, hadir tepat waktu buat tugas. Insya Allah pasti nilainya bagus. Jangan khawatir. Semester lalu saya cuma memberikan kasih A, B, A, B. Cuma karena memang ada satu orang yang memang jarang pernah hadir. Selama saya ngajar di 16 pertemuan, cuma hadir mungkin 3-4 kali, tugas jarang buat. Mungkin kalau teman-teman jadi saya sebagai dosen juga pasti ngasih nilai D atau E gitu ya. Jadi harapannya jangan seperti itu ya, karena kita udah
diberikan kesempatan, banyak loh yang mau kuliah di Unja dan nggak masuk. Nah, teman-teman, orang tuanya bisa menguliahin di Unja, kemudian teman-teman bisa masuk di sini. Tolong bisa optimalkan waktunya sehingga teman-teman benar-benar bisa lulus tepat waktu, bisa jadi orang sukses ke depannya seperti itu. Oke, yang pertama absen tanggal 22 Agustus saya rekap untuk saya submit di Siakat. Untuk Pradipta hadir. Hadir, Pak. Terima kasih. Kemudian Muhammad Amin Sobri. Hadir, Pak. Terima kasih. Muhammad Rafi. Nggak hadir ya. Muhammad Rafi Pratama nggak hadir. Muhammad Safik. Izin Pak, Raffi hadir Pak. Oh, hadir. Oke, terima kasih. Muhammad Safik. Muhammad Safik ada? Tidak ada ya. Alfa. Siti Koima ada? Hadir. Terima kasih. Revani Fadila Putri. Hadir, Pak. Rezalia Namira. Hadir, Pak. Terima kasih. Putri Keisha Esterina Sinulinga. Hadir, Pak. Kamu anaknya Pak Arya Sinulinga, bukan ya? Saudara sih, Pak. Oh, saudara. Iya, soalnya Sinulinga kan mirip ini kan, apa, beliau komisaris di Telkom. Oke, terima kasih. Valdi Masta Dinata Damanik. Hadir, Pak. Januar Handi. Hadir Pak. Nanda Ena. Hadir, Pak. Fahrul Dwi Putra. Hadir, Pak. Khaira Devina. Hadir, Pak. Roy Apriansyah. Alfa ya? Roy-nya izin Pak, dia nggak ada sinyal di tempatnya. Oke, saya buat Alfa. Akbar Kurnia Anderson. Hadir Pak. Oke. Muhammad Farhan Syuri Pulungan. Hadir Pak. Ini banyak orang Sumatera Utara ya, Sinulinga, Nenggolan, Damanik, Pulungan ya. Saya lama di Sumatera Utara juga, senang juga ketemu teman-teman. Terima kasih. Muhammad Farhan tadi hadir ya. Hadir Pak, hadir. Willy hadir. Hadir Pak. Celo Alfarizki. Hadir, Pak. Umar Fadila. Hadir, Pak. Saya, Pak. Fadri Karunia. Hadir Pak. Syakirah Mentari Fadila. Hadir, Pak. Ini namanya sama nih kayak staf saya di kantor, nama Fadila. Dua Zagi Fanzai Dev Simatupang. Hadir Pak. Thank you. Aisyah. Hadir, Pak. Aisyah pemeran ini ya, Ayah-Ayah Cinta ya, bukan ya? Bukan, Pak. Ayu Restiana ada? Hadir, Pak. Muhammad Ilyas Rafai. Hadir, Pak. Ini namanya sama nih, senior saya di kampus dulu di Padang, Muhammad Ilyas. Mariani Revalino Sihaloho. Ini juga Sumatera Utara ya. Hadir, Pak. Terima kasih Mariani. Muhammad Harzal Rifazon. Hadir, Pak. Terima kasih. Muhammad Akil Miftahul Huda Kazal. Hadir, Pak. Nela Agustina. Hadir, Pak. Yolanda. Hadir, Pak. Yolanda nggak ini ngefans sama Kangen Band? Nggak ya? Kemudian Dimas Naufal. Dimas Naufal ada, oke. Baik. Oke. Bapak, kami belum di absen. Oh, siapa nih namanya? Sorry. Irsya. Siapa? Irsya. Irsa Aula Nabila ya? Iya, Oh. Aulia, Pak. Oh, Aulia Nabila. Oke, sudah saya absen. Oke, Terima kasih. teman-teman semua, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk membuka cakrawala. Jangan lupa tugasnya dibuat untuk minggu depan. Semua informasinya banyak di internet, teman-teman tinggal baca. Jadi biasanya pembelajaran saya itu ketika semakin banyak kita membaca, mengcopy, menulis, kita semakin ingat. Dibandingkan saya cuap-cuap di kelas, ngasih materi, kemudian teman-teman pasti besoknya lupa. Tapi kalau teman-teman membuat tugas, menyalin, bahkan kalau yang paling cepat tuh menulis ya, menulis kembali di kertas, itu biasanya daya ingatnya lebih cepat seperti itu. Tapi nggak apa-apa, karena ini zaman digital, nggak mungkin lagi kita sekarang
tugas tolong dibuat ditulis tangan ya. Saya nggak pernah mau seperti itu, udah ketinggalan zaman. Jadi teman-teman harus shifting nih ke arah digital gitu ya. Kemudian setiap materi nanti saya akan bagikan di WA group, teman-teman bisa baca kembali, tugasnya juga ada di sana. Untuk RPS pembelajaran juga nanti akan saya sharing, teman-teman bisa baca di sana. Jadi saya akan mengampu pertemuan 1 sampai ke 8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak siapa namanya? Akil? Pak Agus ya, bukan Pak ya? Gari, Pak. Oh iya, ya Pak Gary ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Please kalau bawa kendaraan di depan Unja, hati-hati. Saya beberapa kali mobil saya ditabrak sama truk batu bara. Saya harap mahasiswa yang saya bimbing saat ini semuanya sehat-sehat, lulus-lulus, sampai dan membanggakan kedua orang tua. Oke, terima Amin, kasih banyak. Pak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam, terima kasih. Pak. Mari.